Halo dan selamat datang di video saya. Hari ini saya akan membahas sejumlah topik yang cukup menarik ya tentang berhubungan dengan sektor industri F&B di Jerman ya. Eee, jadi pada saat ini tuh tren F&B di Jerman itu mengalami peningkatan dan perubahan yang cukup drastis. Dilansir oleh website Expert Connect pada 2023, konsumen tuh sekarang udah mulai mencari produk yang praktis dan sehat. Dengan kesehatan tuh semakin menjadi prioritas bagi konsumen global dari Jerman, ini menyebabkan pergeseran dalam perilaku pembelian konsumen. Terus juga konsumen tuh juga aktif mencari superfood baru, produk dengan label bersih, serta produk bebas bahan berbahaya seperti gluten dan laktosa. Nah, maka dari itu ada satu produk dari Indonesia atau satu perusahaan dari Indonesia yang menurut saya produk mereka tuh bisa bersaing di pasar food and beverages di Jerman, yaitu adalah Hotto. Apabila Anda pernah mendengar Hotto, Hotto adalah usaha milik Guntur dan Papau dari yang terkenal dari kanal YouTube mereka dulu, Last Day Production ya. Hotto sendiri itu bisa dibilang adalah superfood ya. Jadi superfood itu adalah istilah yang biasanya kita gunakan untuk menggambarkan jenis makanan yang luar biasa atau memiliki manfaat dan kaya nutrisi. Hotto sendiri ini juga memiliki banyak nutrisi dan terutama dia kaya akan serat. Kira-kira kalau dalam analisis PESTEL, yaitu adalah politik, environment, social, technological, economic and legal, itu kira-kira Hotto itu peluangnya apa di Jerman, dan sebenarnya apa aja yang harus Hotto itu sendiri hindari kalau misalkan mau masuk ke pasar Jerman. Pertama kita mulai dari segi dari politik dulu ya. Jerman itu kan termasuk dalam European Union atau Uni Eropa. Jadi kebijakan perdagangan internasional itu juga harus mengikuti bukannya dari standar Jerman tapi juga dari standar Uni Eropa itu sendiri. Hotto ketika memasuki pasar Jerman harus bisa mengikuti segala regulasi yang sudah ditetapkan oleh baik dari pemerintah Jerman maupun juga dari Uni Eropa. Mengenai pajak dan regulasi harga, ini masih berhubungan dengan politik juga. Kebijakan terkait dengan pajak dan pajak makanan tertentu tuh juga dapat memengaruhi produk-produk F&B dan keputusan konsumen untuk membeli ya. Seperti produk-produk Nestle itu sampai sekarang masih menjadi top grossing di Jerman. Makanya Hotto ini sendiri itu harus bisa mengadjust harga sesuai dengan pajak yang berlaku di sana, dan juga mereka juga harus bisa membuat barang mereka tuh sendiri available dimanapun, sebisa mungkin dimanapun, dan terutama di e-commerce. Nah itu yang akan saya bahas nanti pada analisis teknologikal saya. Oke, dan yang ketiga adalah promosi makanan sehat ya. Pemerintah Jerman itu lagi menggadang-gadang banget untuk mempromosikan makanan sehat. Hal ini sebenarnya bisa menjadi positif sekali buat Hotto. uh, Hotto itu kan seperti saya bilang adalah produk superfood. Dia produk yang sehat, dia kaya akan nutrisi, kaya akan serat, dan lain-lain. Dan juga Hotto ini adalah produk makanan yang ringkas. Dia bisa dibawa kemana saja. Sehingga ini akan menjadi peluang yang sangat bagus sekali untuk Hotto untuk bisa naik dan melebarkan sayapnya di negara Jerman, yang bisa dibilang adalah negara maju. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik legal. Dari segi legal, dilansir oleh The Law Reviews.uk, Germany itu memiliki berbagai peraturan yang harus ditaati ketika sebuah produk F&B itu ingin masuk ke pasar marketnya Jerman ya. Mereka harus mengetahui bahwa tidak boleh ada produk pangan yang boleh ditempatkan di pasar yang mengandung zat pencemar dalam jumlah yang tidak dapat diterima secara toksikologis. Yang kedua adalah pencabutan produk atau recall. Jika operator bisnis operator bisnis makanan mempertimbangkan atau memiliki alasan bahwa untuk percaya bahwa makanan yang telah diimpor, diproduksi, diolah, dibuat atau didistribusikannya tidak mematuhi persyaratan keamanan pangan, maka operator tersebut harus segera memulai prosedur untuk menarik makanan tersebut dari pasar. Nah, jika produk itu sebenarnya sudah sampai di konsumen, operator itu harus memberitahu konsumen secara efektif dan akurat tentang alasan pencabutan tersebut, dan jika diperlukan melakukan recall produk yang telah disediakan kepada mereka ketika langkah-langkah lain tidak cukup untuk mencapai tingkat perlindungan kesehatan yang tinggi. Oke, dan yang terakhir adalah sustainability. Sustainability ini juga diatur dalam hukum di Jerman.
Mulai 1 Januari 2023 di Jerman, undang-undang kewajiban diligensi rantai pasok Jerman yang baru itu mulai berlaku. Jadi perusahaan yang berbasis di Jerman dengan 3.000 karyawan atau lebih itu diwajibkan untuk lebih baik memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia dan kewajiban diligensi di rantai pasokan mereka. Oke, sekarang saya akan masuk dari analisis dari segi ekonomi ya. Sebenarnya dilansir dari German Trade and Invest pada tahun 2023, kesehatan dan keberlanjutan tuh mendorong permintaan F&B di Jerman. Dikarenakan tren orang-orang Jerman yang udah mulai shifting ke makanan sehat, masyarakat Jerman itu kan semakin canggih dan menuntut dalam hal variasi dan kualitas produk ya. Selain itu juga, konsumen Jerman itu mulai lebih memperhatikan makanan ya, yang diproduksi secara musiman dan regional, serta mereka juga sangat memerhatikan loh bahwa bagaimana nanti sistem perdagangannya. Mereka sangat menuntut sekali agar produk F&B itu diperdagangkan secara adil. Makanan etnik, makanan kecantikan, makanan bebas, contohnya gluten free atau lactose free, itu makanan yang secara regional tuh mulai disukai oleh masyarakat Jerman. Nah, ini bisa menjadi peluang yang bagus sekali untuk Hotto untuk bisa lagi-lagi melebarkan sayapnya di Jerman ya. Karena bisa jadi produk ini akan langsung cukup naik dan bisa memiliki kesempatan untuk menjadi top of mind di orang-orang yang memerlukan atau mencari alternatif dari mungkin sarapan atau apapun itu ya. Dari sisi environment ini, Jerman itu adalah salah satu negara yang sangat peduli sekali terhadap lingkungan. Nah, otomatis secara tidak langsung produk-produk F&B yang ingin memasuki pasar Jerman itu harus bisa mengikuti hukum dan regulasi lingkungan yang ditetapkan oleh Jerman. Mereka percaya bahwa lingkungan yang bersih akan menciptakan dampak yang baik bukan hanya untuk mereka, namun untuk bumi. Nah, ini menjadi sebenarnya bukan suatu ancaman, namun ini menjadi sebuah peringatan untuk Hotto apabila ingin memasuki pasar Jerman dan misalkan mereka ingin membuka pabrik mereka di sana, mereka harus bisa menciptakan pabrik yang sudah eco-friendly dengan waste management yang bagus dan juga kesadaran lingkungan yang 100%. Oke, dan terakhir saya akan masuk dari sisi teknologi. Sebenarnya era globalisasi itu bergerak dengan sangat cepat ya. Hotto apabila ingin memasuki pasar Jerman, mereka juga harus memahami bahwa Jerman itu adalah negara yang sangat maju di urusan teknologi. Dan mereka juga harus bisa memikirkan bagaimana caranya mereka bisa menjual produk mereka dengan inovasi-inovasi teknologi yang mumpuni dan tentu saja masih eco-friendly dan sustainable. Dan mereka juga harus bisa mematuhi atau mengikuti perkembangan teknologi yang sedang happening di Jerman. Kalau tidak bisa mengikuti, maka ya mereka tentu saja akan bisa tertinggal oleh kompetitornya seperti perusahaan-perusahaan FMCG seperti maybe Unilever, Nestle yang sudah mengembrace inovasi dan mengembrace teknologi itu, perkembangan teknologi itu sendiri. Oke, jadi sekian dulu dari video saya ini. Semoga video saya ini bisa menjadi video yang informatif dan berwawasan untuk Anda semua. Terima kasih.